Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak harap adik-adik dan keluarga adik-adik semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat serta dalam perlindungan Tuhan selalu ya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai firman Tuhan pada hari Minggu ini, yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau menyanyikan Saya Mau Ikut Yesus. Ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.
Adik-adik, sebelum mendengarkan cerita, kita bersatu dalam doa yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang boleh menyertai kami sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin kami, kiranya Tuhan yang boleh menyertai kami, sehingga kami boleh mengerti akan setiap firman Tuhan yang kami dengar dan pelajari hari ini, sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan Kak Bella yang akan memimpin cerita hari ini. Kiranya Kak Bella boleh menyampaikan cerita dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Mulai cerita firman Tuhan pada hari Minggu ini, adik-adik yang sudah bisa membaca, yuk kita sama-sama buka Alkitabnya. Kita membuka dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah dia, seluruh dunia datang." Nah, untuk cerita hari Minggu ini, seperti yang sudah kita baca di firman Tuhan tadi, kakak ingin menceritakan mengenai Yesus yang saat itu datang ke Yerusalem dan dielu-elukan adik-adik. Nah, waktu Yesus datang ke Yerusalem pada saat itu, semua orang sangat bahagia dan sangat memuji dia saat dia datang dengan menggunakan keledai ke Yerusalem. Nah, sebelum kakak cerita lebih lanjut, yuk kita sama-sama simak video berikut ini. Keledai dan Sang Raja. Masa Paskah tiba. Yerusalem dipenuhi banyak orang. Ketika Yesus tiba di Bukit Zaitun yang menghadap ke arah Yerusalem, ia menyuruh 2 orang muridnya mencari seekor keledai. Mereka menemukan keledai dan menyampirkan jubah mereka ke punggungnya. Yesus menunggangi keledai itu menggenapi ayat Alkitab ini. "Yerusalem, lihatlah, rajamu datang, mengendarai seekor keledai." Yesus menunggangi keledai itu ke Yerusalem. Banyak orang ingat mukjizat-mukjizatnya, lalu bergabung dengan dia. Mereka menaruh jubah mereka dan daun-daun palem di jalanan di depan Yesus untuk menghormatinya. Mereka berharap Yesuslah juru selamat yang dijanjikan Tuhan. Maka mereka bersorak-sorai, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah Raja Israel." Seluruh dunia mengikutinya. Orang Farisi menggerutu,
Yesus, suruhlah mereka diam. Jawab Yesus, sekalipun semua orang ini berhenti bersorak, batu-batu pun akan tetap memuji aku. Kelompok orang yang mana yang tidak senang melihat Yesus datang ke Yerusalem? Cerita tadi, kakak ingin tanya, adik-adik lihat gak sih Tuhan Yesus waktu datang ke Yerusalem, dia dielulukan, itu dia naik apa sih adik-adik? Kita semua tadi bisa lihat kan kalau Yesus datang ke Yerusalem dengan menggunakan keledai adik-adik. Nah, kira-kira orang sebesar Tuhan, orang yang dielulukan seperti Tuhan Yesus, kenapa ya dia gak datang naik kuda aja? Biasanya kan kalau misalnya bos-bos atau pangeran-pangeran yang seperti di film-film, atau misalnya orang-orang hebat, dia kan datangnya naik mobil yang megah atau naik kuda yang kelihatannya kayak wah megah banget nih, wah dia kelihatannya seperti hebat banget. Tapi Tuhan Yesus datang dengan kerendahan hatinya, dengan sederhananya dia menggunakan keledai adik-adik. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa Yesus datang ke Yerusalem, berarti Yesus datang ke hati kita adik-adik. Yesus datang ke hati kita dengan kerendahan hati, dan juga Yesus datang ke hati kita untuk menyampaikan dan membawa kedamaian adik-adik. Yesus itu simbol kedamaian. Nah, sekarang kakak mau tanya, apakah adik-adik sudah merasakan kedamaian di dalam hati adik-adik? Apakah adik-adik sudah seperti Tuhan Yesus? Kalau kita mau mengikut Tuhan Yesus, berarti kita harus seperti Tuhan Yesus adik-adik. Nah, di cerita tadi, Yesus itu rendah hati sekali, dia menggunakan keledai dan juga dia membawakan kedamaian terhadap orang-orang Yerusalem. Nah, kalau misalnya kita mau seperti Tuhan Yesus, kita harus rendah hati, kita harus membawa kedamaian, berarti kita harus menjadi anak-anak yang seperti apa ya adik-adik? Nah, adik-adik, sebagai seorang yang rendah hati dan juga pembawa damai, adik-adik harus menjadi orang yang rendah hati juga, serta membawa kedamaian di sekitar adik-adik. Contohnya seperti apa ya, Kak? Nah, contohnya adik-adik kan sekarang lebih sering di rumah. Adik-adik bisa tuh membantu mama atau papa adik-adik, atau adik-adik tidak boleh bertengkar dengan saudara adik-adik. Misalnya adik-adik punya kakak, atau punya abang, atau punya adik juga. Nah, adik-adik gak boleh gampang marah. Adik-adik juga gak boleh gampang berantem sama kakak atau abangnya. Adik-adik juga gak boleh ngelawan mama atau papa. Karena adik-adik harus menjadi pembawa damai di keluarga adik-adik. Sebisa mungkin adik-adik harus bisa menjadi anak yang baik, yang nurut sama mama papa. Dan juga selain itu, adik-adik harus rajin berdoa. Karena untuk mengikut Kristus, seseorang yang rendah hati dan juga pembawa damai, adik-adik setiap harinya harus rajin berdoa, harus rajin membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, dan juga tidak boleh untuk melakukan hal-hal yang tidak baik adik-adik. Kalau misalnya hal-hal yang tidak baik itu contohnya seperti apa sih? Selain adik-adik ngajak berantem atau gampang marah dengan orang tuanya, adik-adik juga tidak boleh iseng. Nah, adik-adik yang masih kecil-kecil ini kan suka banget tuh iseng, gangguin kakaknya atau gangguin temennya. Misalnya adik-adik masih ketemu dengan saudara adik-adik atau masih ketemu dengan temennya. Nah, banyak banget yang kakak suka lihat adik-adik ini suka iseng sampai temennya bisa nangis. Nah, gak boleh seperti itu. Kalau misalnya untuk menjadi pribadi yang rendah hati, kita berarti harus kayak gimana? Nah, kalau misalnya untuk menjadi pribadi yang rendah hati, adik-adik tidak boleh sombong, tidak boleh pilih-pilih teman. Nah, kalau misalnya adik-adik masih ada yang pilih-pilih teman, tidak boleh seperti itu lagi ya. Kita sebagai anak Tuhan Yesus harus saling mengasihi satu sama lain. Jadi, jika adik-adik ingin menjadi pembawa damai di keluarga dan lingkungan adik-adik, adik-adik harus menjadi orang yang sabar dan tidak suka marah-marah.
Nah, kalau misalnya masih ada adik-adik yang suka marah-marah atau melakukan hal yang tidak baik kepada mama papanya atau kakaknya, adik-adik harus langsung minta maaf ya. Karena kalau misalnya menjadi pembawa damai, adik-adik tidak boleh suka marah-marah. Demikianlah firman Tuhan kita pada hari Minggu ini adik-adik. Semoga dari firman Tuhan yang kakak berikan tadi, adik-adik semakin terberkati. Dan juga jangan lupa setiap firman dan juga setiap pembelajaran yang adik-adik dapatkan dalam firman Tuhan harus adik-adik lakukan setiap harinya ya, agar adik-adik semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan pada hari Minggu ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau menyanyikan adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Diberikan Tuhanku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku. Hari Minggu ini kakak mau ngajak adik-adik untuk berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan yang tadi telah Engkau berikan kepada kami. Sekiranya firman-Mu dapat kami lakukan setiap harinya ya Tuhan, agar sekiranya kami dapat bertumbuh selalu menjadi anak-anak yang baik, yang turut akan perintah-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih atas perlindungan-Mu ya Tuhan terhadap kami sekeluarga kami juga, sehingga kami dapat sehat selalu, sehingga kami dapat terberkati dari penyakit yang sedang marak pada belakangan ini ya Tuhan, yaitu penyakit COVID-19. Tuhan Yesus, berkatilah setiap dokter, setiap perawat yang sedang di rumah sakit sekarang untuk mengobati orang-orang yang terkena penyakit COVID ini ya Tuhan. Sekiranya Engkau memberkati agar mereka dapat sehat selalu dan juga mereka dapat pulang dengan tidak kurang suatu apapun dengan keluarganya, kembali dengan keluarganya ya Tuhan, agar sekiranya mereka dapat diberkati dan juga orang-orang yang kena penyakit COVID dapat sehat kembali dan juga dapat pulang ke rumah mereka masing-masing tanpa kurang suatu apapun ya Tuhan.
Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Sekiranya kami masih sering menyakiti hati orang tua kami masih sering menyakiti hati orang lain ya Tuhan. Sekiranya Engkau memberkati agar kami dapat tumbuh menjadi anak-anak-Mu yang baik dan turut akan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, doa ini kami serahkan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sehat-sehat selalu ya.